posisi strategisnya adalah kami menjalin kemitraan yang erat. Keinginan kami adalah itu dengan berbagai bisnis yang ada di Indonesia. Jadinya untuk mendorong transformasi yang nyata dan operasional yang unggul gitu ya. Selamat pagi, saya kembali Anton ada di sini. Di episode ini adalah kita akan bicara mengenai siapa saja sih mitra dari Quantum Indonesia dan bagaimana nantinya kita bisa bekerja sama, modelnya seperti apa gitu. Tapi bagi Anda yang belum menyaksikan episode berikutnya yang terkait mengenai latar belakang pembuatan Quantum Indonesia, kemudian apa itu Quantum Indonesia bisa dilihat dari episode berikutnya. Boleh jelaskan layanan apa saja yang Quantum itu punya dan ditujukan pada siapa aja sih, Baca? Terima kasih Pak Anton. Quantum Indonesia memiliki 4 layanan bisnis utama. Akan coba saya sedikit elaborasi secara lebih mendetail dan mendalam. Ya. Yang pertama, Business Advisory and Transformation. Artinya Quantum Indonesia memiliki layanan konsultasi untuk perusahaan yang ingin bertransformasi, memperkuat kapabilitas, menavigasi pertumbuhan, dengan tujuan memastikan stay resilient dan relevan to the current markets. Okay. Yang kedua, event planning and management. Artinya Quantum Indonesia memiliki layanan dalam penyelenggaraan beragam event, baik forum industri, seminar, pameran, ataupun network session. Yang kita mulai dari konsep development, invitation management, hingga pelaksanaan teknisnya. Okay. Yang ketiga Pak Anton, news, media, and editorial advisory. Quantum memiliki layanan untuk membantu menyusun narasi strategis melalui white papers, melalui content media, dan storytelling. Semuanya disesuaikan dengan karakter dan audiens yang ingin dijangkau agar pesan yang disampaikan bisa relevan dan berdampak secara optimal. Yang keempat, market insight and konsultasi. Quantum Indonesia memiliki layanan dalam bentuk laporan analisis dengan actionable insight yang menyajikan analisis tentang market trend, tentang market size, sectoral analysis, maupun key players analysis yang bermanfaat dalam pelaku bisnis untuk mengambil keputusan berdasarkan data yang reliable atau data driven decision. Pak Anton, semua layanan ini Quantum Indonesia rancang dengan pendekatan yang konseptual, praktis, dan berorientasi kepada pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Tentu kita harapkan bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan semua klien Quantum Indonesia. Ya, jadi sebenarnya itu yang menjadikan pembeda dari Quantum yang Indonesia dengan yang company lain yang ada di pasar saat ini ya. Jadi Betul. Menggabungkan strategi dan eksekusi sih sebenarnya. Jadi nggak berhenti pada perencanaan saja, tapi juga memberikan kayak proses pelaksanaan, evaluasi, tapi juga bahkan mungkin publikasi kalau diperlukan ya. Jadi Quantum Indonesia ini hadir bukan sebagai vendor, tapi juga sebagai mitra sih sebenarnya poinnya. Betul. Jadi kami percaya bahwa pertumbuhan bisnis itu bukan hanya soal ide, tapi juga soal tindakannya, keterlibatannya. Seperti itu kan ya, Baca. Pak Anton, perkembangan bisnis di Indonesia sangat beragam dan bergerak secara dinamis. Menurut Pak Anton, bagaimana Quantum Indonesia menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut? Oke, jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa pendekatan kami ini tidak satu strategi untuk semua. Jadi nggak bisa kita menyelesaikan solusi dengan satu cara saja. Jadi setiap sektor dan wilayah punya dinamika sendiri kan ya Pak Cahaya. Jadi kami terbiasa untuk mendengarkan lebih dahulu seperti apa sih masalah atau yang menjadi concern dari para mitra kami, dari para klien. Lalu memadukan data digital, kemudian riset lapangan bahkan ya Pak Cahaya, dan diskusi langsung mengenai bersama para pelaku industri. Dan pendekatan kami ini sangat grounded, sangat mendasar dan disesuaikan dengan karakter pasar Indonesia. Jadi sebenarnya customizable, jadi sangat custom ya, bisa seperti itu Pak Cahaya. Klien yang cocok dengan apa yang kami miliki dari Quantum Indonesia itu akhirnya seperti apa sih yang cocok, yang bisa bekerja sama dengan Quantum itu, Pak Cah? Quantum Indonesia dengan tim dari berbagai latar belakang bisnis, beragam skills dan expertise,
kemampuan untuk membangun partnership dengan pemahaman yang mendalam tentang dinamika pasar di Indonesia, tentu ini adalah sebuah keunggulan Quantum Indonesia yang memungkinkan kita bekerja dengan semua pihak. Selain itu, layanan Quantum Indonesia memberikan wide range benefits, Pak Anton, yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai tingkatan struktur perusahaan. Misalnya, untuk level top management, bisa memanfaatkan layanan terkait dengan market insight yang independen, terkait dengan riset pasar yang tajam, ataupun market trend terkini. Misalkan untuk level mid management, bisa memanfaatkan layanan terkait dengan high impact campaigns melalui media, ataupun berbagai network platform yang berinteraksi langsung dengan pelaku pasar. Artinya apa? Artinya secara keseluruhan layanan Quantum Indonesia fit dan compact dengan kebutuhan klien yang esensial. Pada saat bersama memiliki fleksibilitas dan customable, menjadikan layanan Quantum Indonesia relevan bagi berbagai lini bisnis. Dan juga relevan bagi berbagai skala usaha. Dari yang rintisan, dari yang national company, hingga korporasi internasional. Demikian Pak Anton. Oke, jadi yang disampaikan Pak Cah ini sebenarnya mendorong seperti apa sih yang ingin kami lakukan terhadap para mitra kami ya. Jadi kami ini mendorong bisnis di Indonesia untuk tumbuh dengan arah yang lebih jelas, lebih dengan fondasi yang lebih kuat seperti itu kan ya. Bukan hanya mengikuti tren yang ada, tapi juga membangun masa depan yang lebih relevan seperti itu dan punya makna yang jangka panjang ya, bukan. Betul. Jadi kalau kita terkait dengan pertanyaan jangka panjang ini, kita artinya akan melihat seperti apa sih yang menjadi yang sedang disiapkan oleh Quantum Indonesia untuk kedepannya. Tapi sebelumnya saya ingin menjabarkan sedikit mengenai visi dan misi dari Quantum Indonesia ya. Jadi kami ingin menjadi mitra terpercaya dan visioner bagi industri di Indonesia ini, membangun organisasi yang bertransformasi, kemudian tumbuh dan menjadi pemimpin bagi dengan strategi yang tepat dan inovasi yang mumpuni gitu ya, yang relevan bagi semua pihak. Kemudian misi kami adalah bermitra dengan berbagai bisnis di Indonesia. Jadi tidak terbatas pada satu bidang bisnis saja, tapi juga dengan bisnis lain. Dan mendorong pertumbuhan dan transformasi melalui layanan seperti konsultasi strategis, kemudian market insight, seperti yang disampaikan dari Pak Cah tadi. Termasuk pengembangan kepemimpinan. Makanya kita ada beberapa, ada 4 segmen tadi ya. Tujuannya adalah membekali para pemimpin dan tim dengan tools dan pengetahuan dan mindset yang dibutuhkan di industri saat ini ya, yang sangat cepat dan penuh tantangan, yang penuh perubahan. Posisi strategisnya adalah kami menjalin kemitraan yang erat. Keinginan kami adalah itu dengan berbagai bisnis yang ada di Indonesia. Jadinya untuk mendorong transformasi yang nyata dan operasional yang unggul gitu ya. Kami juga bangga untuk mendukung industri-industri yang ada di Indonesia, bukan hanya satu sektor industri saja, seperti yang saya sampaikan tadi, juga ada bisa masuk ke energi, konstruksi, teknologi, hingga keuangan bahkan. Dan kami harapkan bahwa semua itu bisa terkoneksi secara regional yang bisa terkait dengan menghadirkan solusi yang relevan dan berdampak bagi Indonesia. Pak Anton, tadi sudah cukup banyak dijabarkan tentang pentingnya partnership. Bagaimana sih pendekatan kuantum menjalin kemitraan eksternal dengan asosiasi ataupun institusi pemerintah? Mungkin bisa dielaborasi Pak Anton. Jadi kami percaya bahwa kita nggak mungkin kerjasama ketika kita saling butuh saja gitu. Betul. Tapi juga harus aktif berkontribusi gitu. Baik lewat riset bersama, kemudian membuat konten yang kolaboratif yang saling mutual, kemudian penyelenggaraan forum-forum publik yang bukan hanya untuk swasta tapi juga dengan pemerintah. Kami juga ingin menjadi penghubung antara sektor swasta, publik, dan masyarakat profesional ya, agar solusi yang dihasilkan ini betul-betul berdampak pada industri yang masing-masing. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Cah tadi, kemudian apa yang saya sampaikan juga mengenai kemitraan ini, jadi sebenarnya Quantum Mitra Solution atau Quantum Indonesia ini yang merupakan bagian dari Quantum Asia Pasifik ini adalah atau Quantum Group, ini ingin mengedepankan bagaimana kita berjalan bersama dengan para mitra kami untuk saling berkolaborasi, kemudian saling berkembang bersama lah, intinya seperti itu.
Nah, saya juga pengen tahu sih sebenarnya Pak Ca. Iya. Kalau dibuat satu kalimat nih untuk mendeskripsikan kuantum Indonesia ini apa gitu. Apa tuh Pak Ca? Satu kalimat untuk kuantum Indonesia. Kuantum Indonesia adalah mitra strategis yang membantu transformasi pertumbuhan perusahaan melalui strategic consulting, market insight, media, dan strategic collaboration across industry. Oke. Demikian Pak Anton. Terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan podcast ini, dan terima kasih Pak Cah untuk waktunya. Dan di episode-episode berikutnya kami akan berbicara lebih banyak dan langsung dengan para pemimpin industri atau para stakeholder ya di bidang industri ini. Jadi untuk tahu lebih jauh mengenai transformasi apa yang sedang berlangsung di Indonesia sebenarnya. Kalau Anda punya topik atau punya ide atau saran, silakan, kami sangat terbuka untuk bisa mengontak langsung kami. Karena ini bukan hanya perjalanan kami sih sebenarnya. Kami juga ingin menjadi mendengar perjalanan Anda juga gitu. Jadi kita berkembang bersama lah seperti itu ya Pak Cah ya. Saya Anton bersama dengan Pak Cahyono ini akan kami undur diri dan sampai bertemu di episode-episode berikutnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Selamat pagi, selamat beraktivitas.